Kau sebagai pelengkapnya Jamar. Jangan, tolong ampun. Saya belum mau mati. Jangan. Ampun. Nah, Sandi, kau bawa air ini ke kamar mandimu. Lalu kau campurkan dengan air yang ada di dalam bak mandi. Guyurlah seluruh tubuhmu. Insya Allah, kau akan terlepas dari pengaruh siluman itu. Insya Allah. Lakukanlah, nak. Ibu akan berdoa untuk keselamatan dan kepulihanmu seperti sedia kala. Baik, Bu. Akan Sani kerjakan. Amin. Sebentar, Pak. Kang Tamir. Kau tidak. Apa yang akan kau lakukan, Sandi? Seperti suara Sandi. Iya, Pak. Suara Sandi. Ayo, Pak, cepetan. Mari. Menjauh dariku. Kurang aja. Stop. Sandi. Bu. Kok tidak apa-apa, nak? Tidak apa-apa, Bu. Jahanam. Masih ada manusia yang bisa memusnahkan kekuatanku. Aku harus membalasnya. Akan ku cari manusia itu. Disinilah Pak Ahmad. Saya temukan Sandi tergeletak pingsan. Benar kan, San? Benar, Pak Ahmad. Waktu itu saya dalam keadaan pingsan. Ada apa, Pak? Kenapa, Pak? Babi! Astagfirullah! Kurang ajar. Ajar si Tamir. Kenapa dia harus ikut campur? Ku habisi dia. Siapa laki-laki yang bersama mereka itu? Siapa? Kang, ada apa sih dari tadi muter-muter kayak gangsingan? Bisa diam nggak? Jangan suka ikut campur usil urusan Akang. Yang penting makan enak, uang cukup. Jangan gitu dong, Kang. Kan susahnya Akang kan, susahnya istri juga. Akang bilang diam. Akang lagi pusing ini, banyak pikiran. Jamar, malam ini kau harus memberikan tumbal untukku. Tidak, aku tidak mengadakan perjanjian denganmu. Memang kau tidak pernah mengadakan perjanjian apa-apa dariku, Jamar. Mulai malam ini, kau sudah mengadakan perjanjian itu. Kau sudah memberikan kekuatan pesugihan kepadaku, Jamar. Tidak mungkin. Saya hanya mengendalikan si Sandi. Dan aku tidak mengadakan perjanjian apapun denganmu. Cukup, Jamar. Mulai saat ini, kau sudah mengadakan persekutuan denganku. Buktinya cincin itu sudah berada di tanganku. Ingat, Jamar. Kalau kau macam-macam, keluargamu akan aku habisi semuanya. Ibu.
Bapak ingin lihat hasilnya. Setelah cincin yang Bapak lemparkan di tempat siluman babi itu. Kira-kira mungkin tidak. Siluman babi itu berbalik mengejar Pak Jamar, pemilik cincin itu. Mungkin ya. Mungkin juga malahan Juragan Jamar akan terikat kepada siluman babi itu. Kenapa bisa begitu, Pak Ahmad? Cincin itu berisi kekuatan ilmu Juragan Jamar. Malahan juga cincin itu kendali diri Juragan Jamar. Tapi bukankah Bapak telah menghilangkan kekuatan hitamnya? Kekuatan hitam yang mempengaruhi kamu memang sudah Bapak buang. Untuk membuang kekuatan hitam simpunya cincin, Bapak tidak berani. Sebab sama juga Bapak membunuh Juragan Jamar. Berarti kekuatan Juragan Jamar dalam cincin itu masih tetap ada, Pak? Iya. Jadi kalau siluman babi itu mencari orang yang terikat dengannya, pasti orang itu identitasnya ada pada cincin itu kan? Benar. Sepertinya kau berbakat jadi paranormal, Tamir. Ah, Bapak bisa aja. Tamir. Sialan! Kenapa bisa jadi begini? Celaka kalau aku tidak bisa menyiapkan permintaan siluman babi itu. Siapa yang harus aku jadikan tumbal? Cari orang kampung dalam waktu sempit begini sangat sulit, sangat sulit. Mereka sudah antipati kepadaku. Bodoh aku. Bagaimana kalau dia saja yang kujadikan tumbal? Biarlah aku kehilangan istriku yang cantik ini. Toh dengan kekayaanku yang banyak, aku bisa mendapatkan istri yang lebih segalanya dari istriku yang ini. Maafkan Akang, istriku. Jamar, mana tumbal untukku? Itu. Bagus, Jamar. Kau tidak mengecewakanku. Kenapa justru aku yang dituntut oleh siluman babi keparat itu? Harusnya si Sandi yang jadi budak siluman itu. Kenapa aku yang dikejar-kejar? Aku tuh tidak pernah mengadakan perjanjian apapun dengan siluman babi keparat itu. Tampakkan kegiatan si Sandi. Aku akan mengendalikannya. Tampakan. Hah? Apa siluman babi keparat itu? Kenapa bukan jelmaan si Sandi? Kurang ajar kau, Jamar. Kau memberikan istrimu yang kotor untukku. Ampun. Tolong, ampun. Sebagai balasan atas ketidakmampuanmu memberikan tumbal yang tidak baik bagiku. Kau sebagai pelengkapnya, Jamar. Jangan, tolong ampun. Saya belum mau mati. Jangan. Ampun.
Saya merasa lega dan lapang sekali. Apalagi saya telah melaksanakan sholat kembali. Dan saya berterima kasih banyak pada Kang Tamir yang mau menemani saya di sini. Akang juga pernah punya pikiran seperti kamu. Dulu Akang pengen cepat kaya. Tapi alhamdulillah, istri Akang nasehatin. Dia bilang untuk apa kaya kalau tidak berkah. Mendingan hidup sederhana tapi tenang. Dan makannya juga tidak was-was. Iya, Kang. Dulu saya hilaf. Sudahlah, Sandi. Sekarang kan kamu sudah insaf. Insya Allah berkat kamu rajin sholat lagi. Dan memohon ampun kepada Allah. Hidupmu akan tenang dan bahagia. Walaupun sedikit rezeki kita, berkah adanya. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, ibumu sudah pulang ke Bandung kapan? Sudah, Kang. Tadi siang saat Kang Tamir mengantar Pak Ahmad ke terminal. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Sandi, kau tak mungkin bisa lepas begitu saja dariku. Awas, Kang. Saya akan melawannya. Walaupun saya mati, tapi di jalan Allah. Masya Allah. Ternyata siluman babi itu masih ingin menguasaimu, Sandi. Mari kita baca doa dan mantra yang diajarkan oleh Pak Ahmad. Ayo, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Kurang ajar. Mereka memancarkan cahaya yang menyakitkanku. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ternyata sinar kebajikan bisa mengalahkan siluman babi itu. Iya, Kang. Saya baru sadar sekarang.